Resminya Mahfud MD mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam secara otomatis membuat staf khusus yang melekat padanya juga dipecat. Mereka yakni staf khusus bidang komunikasi Rizal Mustari, staf khusus bidang kerjasama lembaga Budi Kunchoro, staf khusus bidang sosial budaya Imam Marsudi, dan staf khusus bidang hukum dan politik Erwin Muslimin. Hal tersebut disampaikan Mahfud saat berpamitan dengan para pejabat dan pegawai di Kemenko Polhukam Jakarta pada Jumat 2 Februari. Mahfud mengatakan keempat orang tersebut telah melekat dengannya sejak lama. Selain itu, pengangkatan mereka sebelumnya sebagai staf khusus Menko Polhukam juga merupakan kewenangan Menko Polhukam. Saya sedang cuti. Nah, semuanya berjalan baik, tapi ada 3 hal saya beri catatan yang perlu dilanjutkan karena ada interest dari Presiden sendiri, yaitu satu, tentang hutang BLBI. Saya katakan Bapak pernah memberi interest kepada kami untuk mulai menagih hutang tunggaan BLBI. Waktu itu jumlahnya 111 triliun, 110 triliun lebih, 111 triliun lah. Dalam 1,5 tahun kami bekerja, sekarang ini sudah terkumpul tagihan yang sudah ada di tangan kami sebesar 35,7 triliun. Yang kalau dihitung dengan persentase itu 31,8%. Saya katakan Pak Presiden, ini tagihannya masih ada karena ada yang masih mengelak, ingin tidak membayar, ada yang mau menawar, ini jumlah hutangnya tidak sebegitu dan seterusnya. Saya katakan ini sudah kami tutup, yang sudah membayar ini sudah selesai, yang sisanya tetap harus ditagih Bapak Presiden karena itu berdasar impres. Satu yang disampaikan tentang dana BLBI. Jadi dana BLBI itu harus kita tagih karena itu orang ngeplang itu terhadap uang negara. Kemudian berikutnya yang saya sampaikan tentang penyelesaian HAM berat di masa lalu yang memfokuskan pada sudut korban. Saya katakan penyelesaian HAM, pelanggaran HAM berat masa lalu ada 12, itu secara hukum sangat sulit, itu biar hukumnya berjalan, nanti dibicarakan oleh pemerintah atau Kemenko Polhukam berikutnya. Tapi yang sudah diselesaikan oleh Kemenko Polhukam atas impres juga, yaitu penyelesaian di luar, penyelesaian non-yudisial, yaitu yang khusus untuk korbannya bukan pelakunya. Saya katakan, Presiden, Perserikatan Bangsa-Bangsa kali ini, saya sudah belasan tahun tidak pernah memuji Indonesia, kali ini berpidato resmi menghargai pemerintah Indonesia yang telah melakukan langkah penyelesaian HAM dari sudut korban. Pelaku masih terus dicari, tapi korbannya disantuni lebih dulu. Itu resmi Dewan HAM PBB menyampaikan pidatonya, memberi penghargaan kepada Presiden Jokowi dari Republik Indonesia yang telah melangkah maju dalam penyelesaian HAM. Bahkan dalam 3 kali sidang HAM berturut-turut selama 3 tahun, waktu saya jadi Menko Polhukam, itu Indonesia tidak pernah disebut lagi oleh Dewan HAM PBB sebagai negara yang bermasalah. Sebelumnya selalu disebut. Nah, waktu saya mulai tahun 2020, 2021, 2002, tidak disebut Indonesia punya catatan ini, tidak ada. Jadi yang banyak hoax di Indonesia itu rusak. HAM, saya datang ke sini ke markas PBB, tidak ada catatan. 3 tahun terakhir. Dulu selalu disebut yang mengalami kemajuan negara ini, yang melamai kemunduran negara ini, Indonesia selalu disebut di kemunduran. Sekarang sudah tidak disebut. Saya sampaikan itu sebagai laporan dari sudut internasional. Kalau kita sendiri kan
masih banyak diskusi lah, ini kurangnya biasa, tapi dunia internasional nggak ada, saya sudah datang ke PBB. Lalu yang ketiga yang saya sampaikan ke Bapak Presiden yang sekarang sedang berjalan adalah RUU Mahkamah Konstitusi yang atas inisiatif DPR mau direvisi lagi. Saya katakan kepada Bapak Presiden saya tidak setuju dan saya menghentikan pembahasan itu karena aturan peralihannya itu tidak adil bagi hakim yang ada sekarang. Sehingga saya katakan ya itu 3 hal, yang lain rutin jalan tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.